Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Rizky dengan NIM 2206011100021. Saya dari kelas kriptografi K. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kombinasi Vigenère Zipper dan Stream Zipper untuk meningkatkan keamanan data. Kemudian masalah yang akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama, cara kerja Vigenère Zipper. Kemudian yang kedua, cara kerja Stream Zipper. Kemudian ketiga, simulasi dan langkah-langkah kombinasi dua algoritma, yaitu Vigenère Zipper dan Stream Zipper. Kemudian yang keempat adalah tantangan implementasi. Kemudian yang terakhir adalah manfaat implementasi. Langsung saja. Untuk poin yang pertama adalah Vigenère Zipper. Akan dibahas cara kerja dan proses enkripsi-dekripsi. Sebelumnya, Vigenère Zipper adalah metode enkripsi-dekripsi yang diperkenalkan oleh Blaise de Vigenère pada abad ke-16 Masehi. Cara kerja dari Vigenère Zipper ini melibatkan konversi huruf ke angka, di mana A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan seterusnya sampai Z sama dengan 25. Proses enkripsi dimulai dengan memilih kata kunci yang diulang hingga panjangnya sama dengan pesan yang ingin dienkripsi atau plain text-nya, tetapi panjang kata kunci bisa disamakan dengan panjang plain text. Terdapat dua cara untuk mengenkripsi dan mendekripsi Vigenère Zipper, yaitu dengan menggunakan Vigenère Square atau tabel Vigenère Zipper dan menggunakan perhitungan Caesar Zipper, yaitu dengan menjumlahkan plain text PJ dan kunci KI dalam modulus 26. Kemudian rumus enkripsi dan dekripsi. Yang pertama, rumus enkripsi yaitu EPJ sama dengan CJ. CJ ini adalah ciphertext yang ingin kita dapatkan, yaitu prosesnya adalah PJ atau plain text ditambah KI yaitu kunci, kemudian dimodulo 26. Dan sebaliknya, jika kita ingin mendekripsi yaitu DCJ sama dengan PJ sama dengan CJ dikurangi KI dalam modulo 26. Kemudian poin yang kedua yaitu Stream Zipper. Akan dibahas cara kerja dan proses enkripsi-dekripsi. Sebelumnya, Stream Zipper adalah metode enkripsi-dekripsi yang diperkenalkan oleh Vernam melalui algoritmanya yang bernama Vernam Zipper. Cara kerja dari Stream Zipper ini yaitu metode ini mengenkripsi plain text menjadi ciphertext pada setiap bit per bit dengan bit-bit kunci atau keystream menggunakan operasi SOR biasa atau sederhana. Atau pada beberapa algoritma lain yang dienkripsi adalah byte per byte atau 1 byte dalam setiap kali enkripsi. Kemudian untuk rumus enkripsi dan dekripsi dari Stream Zipper adalah untuk rumus enkripsi sama dengan EPI sama dengan CI atau ciphertext, yaitu pesan yang sudah dienkripsi. Prosesnya adalah PI atau plain text disorkan dengan KI yaitu keystream. Sebaliknya, dekripsinya adalah DCI sama dengan PI sama dengan CI disorkan dengan KI. Kemudian masuk ke poin ketiga yaitu simulasi dan langkah-langkah kombinasi dua algoritma. Itu akan dibahas mengenai deskripsi meliputi penjelasan proses enkripsi dan dekripsi. Untuk yang pertama yaitu proses enkripsi. Misal diberikan pesan yang ingin kita enkripsi adalah transfer saya 30 juta dengan Brimo akun perusahaan dan PIN-nya 04 3 kali.
Maka langkah pertama yang harus kita lakukan, karena ini adalah kombinasi dari dua algoritma, maka yang pertama kita akan mengenkripsi menggunakan Vigenère zipper terlebih dahulu, yaitu dengan menentukan kunci Vigenère zipper, yaitu misal valuable, maka dengan menggunakan rumus enkripsi EPJ sama dengan JJ sama dengan PJ ditambah KI, kemudian dimodulo 26. Kita bisa memperoleh ciphertext yaitu sebagai berikut. T dalam kode hurufnya adalah 19 dan V sama dengan 21. T ini merupakan P yaitu plain text, kemudian V ini adalah K. K ini adalah kunci dari Vigenère zipper yang berurutan, yaitu 1 dengan 1, 2 dengan 2, dan seterusnya. Maka C1 adalah 19 ditambah 21, kemudian modulo 26 sama dengan 40 modulo 26, yaitu 14. 14 ini merupakan kode dari huruf O. Kemudian selanjutnya R sama dengan 17 dan A sama dengan 0, maka C2 nya adalah 17 modulo 26, yaitu 17, yaitu merupakan kode huruf R. Dan seterusnya sampai karakter dari plain text berakhir dengan kunci, panjang kunci akan menyesuaikan panjang plain text. Nah, sehingga diperoleh ciphertext C1. C1 ini adalah permisalan dari hasil enkripsi dari Vigenère zipper, yaitu diperoleh ciphertextnya adalah ORLH, WFFC, seterusnya sampai FAWC. Nah, panjang dari ORLH sampai FAWC ini adalah 62. Kemudian langkah yang kedua, kita mengenkripsi ciphertext C1 yang merupakan hasil dari enkripsi Vigenère zipper tadi menggunakan stream zipper. Itu kita enkripsi lagi untuk enkripsi ganda. Karena stream zipper mengenkripsi bit per bit, maka kita harus mengubah karakter huruf menjadi karakter biner 8 bit. Proses ini bisa dilakukan dengan menggunakan program, yaitu untuk mempersingkat waktu. Berikut adalah programnya. Program ini berisi algoritma untuk mengkonversi dari karakter huruf ke karakter biner 8 bit. Nah, sehingga output dari program ini akan menghasilkan karakter biner yang dikelompokkan menjadi 88. Ini sebanyak 62, sesuai dengan banyaknya plain text, karakter huruf plain text. Kemudian langkah selanjutnya adalah membentuk keystream dari kunci awal yang diproses dalam keystream generator. Nah, pada simulasi ini dipilih keystream generator LSFR 8 bit sebagai 8 bit ini. Kemudian diketahui kunci awal stream zippernya adalah 1 sampai 8 kali yang merupakan panjangnya 8 bit, dengan fungsi umpan balik adalah B8 sama dengan FB1 B8 sama dengan B1 SOR B8. Maka diperoleh bit-bit keluaran yang menjadi bit-bit keystream, yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel operasi dari keystream generator LSFR 8 bit, yaitu sebagai berikut. Contohnya untuk I sama dengan 0, register awalnya adalah 1 sampai 8 kali. Nah, kemudian dilakukan operasi SOR, yaitu pada entry pertama dan entry ke-8, itu yang terakhir. Jadi 0 disorkan 1 akan menghasilkan 1. Nah, menghasilkan
dari awal ya. Jadi 1 disorkan 1 akan menghasilkan 0. Nah, 0 ini hasilnya ditaruh di depan pada register ini, di depan, sehingga jika ini kan berjumlah 9 dikurangi 8, maka bit yang terakhir akan keluar, sehingga 1 ini keluar menjadi 1. Demikian proses selanjutnya, itu 0 1 menghasilkan 1, ini akan mendesak bit terakhir sehingga bit terakhir keluar. Diperoleh seterusnya sampai I sama dengan 496, yaitu merupakan panjang karakter huruf yang 62 dikali masing-masing bitnya bernilai 8, yaitu 62 kali 8 yaitu 496. Nah, karena proses ini sangat panjang jika dihitung manual, maka kita bisa menggunakan program kembali untuk mempermudah proses perhitungan. Nah, yaitu sebagai berikut. Berikut adalah programnya. Jadi program ini menghitung membentuk keystream generator LSFR 8 bit, sehingga diperoleh outputnya yaitu merupakan keystreamnya, itu 1111 sampai 110000. Nah, kemudian setelah mendapatkan plain text yang berupa karakter biner dan keystreamnya juga berkarakter biner, maka proses enkripsi bisa dilakukan dengan rumus C1 sama dengan C2. C2 ini adalah ciphertext yang akan kita hitung dengan C1 SOR K1 KI. Contohnya adalah 0 ini merupakan C1 ini. Nah, ini 0 pertama disorkan dengan ini keystreamnya 1, sehingga diperoleh 0 SOR 1 sama dengan 1. Kemudian selanjutnya 1 SOR 1 sama dengan 0, dan seterusnya sampai bit dari plain text dan keystreamnya habis. Karena proses ini juga sangat panjang, sehingga kita perlu menggunakan program untuk menghitung operasi SOR ini. Nah, ini adalah programnya, yaitu program ini berisikan algoritma untuk menghitung operasi SOR dari plain text yang sudah kita dapatkan, disorkan dengan KI, keystream, sehingga diperoleh outputnya adalah ini. Nah, ini merupakan ciphertext C2 yang kita misalkan sebagai hasil dari enkripsi stream cipher ini C2. Nah, ini hasil ini merupakan ciphertext dari kombinasi dua algoritma di atas. Nah, jadi ciphertext ini yang akan kita berikan ke penerima pesan beserta kunci-kuncinya. Nah, kemudian bagi penerima pesan, proses dekripsi dilakukan dengan cara sebaliknya, yaitu dari ciphertext yang diketahui yaitu C2 akan ditentukan plain text awalnya. Itu yang tadi diketahui ciphertext C2 adalah 10110000 sampai terakhir. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendekripsi C2, yaitu ini, dengan menggunakan algoritma stream cipher. Ini merupakan hasil enkripsi stream cipher, yaitu berupa operasi SOR sederhana dengan rumus dekripsinya adalah DC2 sama dengan C1 yang akan menghasilkan C1. Prosesnya adalah C2 disorkan dengan keystreamnya. Nah, karena proses ini juga sama dengan proses sebelumnya, kita perlu menggunakan program kembali, yaitu sebagai berikut. Itu diketahui keystream
yaitu 11 yang tadi. Kemudian diketahui ciphertext C2 yaitu ini, sehingga menurut algoritma yaitu mensortkan, sehingga outputnya diperoleh 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 dan seterusnya ini. Nah, ini merupakan ciphertext C1 tetapi belum dikonversi ke karakter huruf. Maka kita akan mengkonversinya menggunakan program kembali. Jadi setelah mendapatkan hasil dekripsinya, lalu kita mengkonversi karakter biner tersebut ke karakter huruf sehingga diperoleh ciphertext C1, yaitu sebagai berikut. Ini adalah algoritmanya, sehingga dari hasil dekripsi ini kita konversi ke karakter huruf, yaitu menghasilkan ini O, R, L, H, W, F, F, C, W, S, Y, dan seterusnya. Nah, kemudian langkah 2, ini adalah C1 ya, C1, ciphertext C1. Kemudian langkah 2, mendekripsikan ciphertext C1 dengan menggunakan Figner Cipher. Nah, rumusnya adalah DC1 sama dengan PI sama dengan C1 dikurangi KI modulo 26. Nah, dengan diketahui Figner Cipher-nya adalah valuable, maka P1 yaitu 14 ini adalah C1 nya O adalah O ini O merupakan kodenya 14 dikurangi K nya adalah V adalah 21, sehingga 14 dikurangi 21 adalah min 7 modulo 26 sama dengan 19, yaitu T, dan seterusnya dengan langkah yang sama, sehingga diperoleh hasil keseluruhan yaitu sebagai berikut. Dari ciphertext C1 ORLH dengan kunci valuable, maka plaintext-nya adalah transfer saya 30 juta dengan primo akun perusahaan dan PIN-nya 04 3 kali. Ini merupakan sama hasilnya dengan pesan yang kita enkripsi di awal tadi. Kemudian yang poin keempat adalah tantangan implementasi. Itu akan dibahas deskripsi tantangan yang dihadapi dalam penerapan kombinasi dua algoritma tersebut. Jadi tantangan yang pertama adalah kompleksitas algoritma. Jadi kombinasi dua algoritma kriptografi dapat meningkatkan kompleksitas implementasi, yaitu peningkatan kerumitan yang memerlukan keahlian tambahan dalam mendesain dan mengembangkan sistem. Yang kedua adalah keamanan kriptografi. Jika kunci dari kedua algoritma ini tidak cukup aman, maka keamanan dari dua algoritma ini dapat terancam. Kemudian yang ketiga adalah manajemen kunci. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting ya. Jadi kedua metode memerlukan mekanisme yang aman untuk mendistribusikan kunci kepada penerima. Kerentanan dalam proses distribusi dapat membahayakan keamanan data. Kemudian poin yang terakhir adalah manfaat implementasi. Akan dibahas deskripsi manfaat yang didapat dari penerapan dua algoritma tersebut. Jadi manfaat penerapan dari dua algoritma tersebut adalah yang pertama, meningkatkan keamanan pesan, yaitu dengan mengkombinasikan dua algoritma, data akan menjadi lebih sulit untuk dibacakan oleh kriptanalis karena penyerang harus mematahkan kedua lapisan enkripsi tersebut. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan resistensi terhadap analisis kriptografi. Dengan dua algoritma yang berbeda, yaitu Figner dan Stream, upaya untuk memecahkan enkripsi memerlukan pendekatan yang berbeda.
untuk masing-masing algoritma yang meningkatkan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan penyerang. Kemudian yang ketiga, penerapan di lingkungan terkontrol. Nah, kombinasi dua algoritma ini cocok untuk lingkungan dengan ancaman keamanan rendah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kombinasi dari dua algoritma tersebut ternyata tidak secara komputasi tidak begitu aman, sehingga kita menempatkan ke lingkungan yang dengan ancaman keamanan yang rendah, seperti komunikasi dalam komunikasi kecil, yaitu perusahaan kecil atau aplikasi internal yang gunanya untuk keamanan pesan yang sementara sebelum diamankan ke algoritma yang lebih aman lagi. Nah, demikian presentasi dari saya, yaitu mengenai kombinasi algoritma StreamZipper dan ViginLetzZipper untuk keamanan data. Apabila ada terdapat salah kata atau ucapan yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.